masyarakat butuh. Dan juga untuk kegiatan markas ada hal yang sangat kami kejar untuk dilaksanakan. Seperti beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan itu pelatihan kepada ojol yang sering berinteraksi di jalan-jalan, sehingga kami adakan pelatihan itu Mbak Messi untuk mereka bisa menangani kalau ketemu daripada kecelakaan. Dia sebelum kami datang dia bisa membantu dulu. Setelah itu dia bisa menelpon ke posko kita 24 jam, kita bisa ambil dan kita bawa ke rumah sakit. Nah, yang itulah ojol itu kami latih sehingga mereka bisa menularkan ilmu yang mereka dapat kepada kawan-kawan lain. Ojol ini kan banyak berkeliaran di jalan, jadi dia bisa ketemu, dia langsung bisa membantu apa yang harus dilakukan kepada orang yang kecelakaan ini. Karena kalau kecelakaan itu kalau kita tidak ada pengetahuan, bingung kita mau langsung kita angkat, padahal sebetulnya tidak boleh diangkat dulu. Kalau mereka patah kan harus pakai alat yang benar sehingga tidak membuat sakitnya lebih parah lagi. Nah, sekarang ini kendalanya kita ini mau mengadakan itu sering kurang dana, masih kekurangan dana, walaupun sudah di backup oleh pemerintah Kota Palembang untuk mengadakan pelatihan, tapi rasanya masih kurang. Banyak masyarakat yang harus kita latih untuk menemui kejadian-kejadian di jalan itu, Mbak. Oke. Baik Pak Fauzi juga Pak Zaidan, kita juga ada menerima atensi dari pendengar ya via WA. Ada Mbak Santi di Pelaju, bagaimana dengan sosialisasi ke generasi muda ini agar menjadi pendonor? Seperti apa Pak Fauzi? Terima kasih. Kami juga punya program untuk generasi muda. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga ke sekolah-sekolah, karena di PMI itu ada kegiatan macam remaja palang merah di tingkat SMP, SMA, juga di universitas. Nah, kami mengharap daripada anggota-anggota itu bisa menyebarkan tentang PMI ini, apa kebutuhannya, apa keuntungannya. Nah, dari situ untuk mengajak generasi muda ikut berpartisipasi kepada PMI. Oke, baik, selanjutnya ini ada Pak Sugeng di Sukaminatan. Ini pertanyaannya buat Pak Zaidan nih, Pak Zaidan, dari Lanao sendiri ada nggak keharusan bagi anggota baru untuk menjadi pendonor? Selama ini kalau diharuskan tidak, cuma dia anjurkan. Dalam arti kalau dianjurkan kan tidak wajib. Namun ya dalam beberapa waktu tertentu, baik dari instansi lain itu kalau ada kegiatan-kegiatan donor darah, tetap kita supply juga beberapa anggota untuk berangkat itu mengikuti donor. Nah, kemudian kami juga kalau sedang ngobrol-ngobrol sama teman-teman, adik-adik atau juga di luar, ya kami ya secara tidak langsung kami juga jadi penyambung lidah dari PMI untuk menyampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia, kemanusiaan. Jadi ya kami sampaikan sama mereka untuk pelaksanaannya. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai grogi. Mungkin kalau kita mau berbagi harta mungkin kita belum punya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau dengan darah ya insya Allah kalau darahnya kita salurkan, darahnya akan menjadi lebih baik lagi, kita pun lebih sehat. Oke, Pak Fauzi, kalau untuk menjadi pendonor gitu ya, persyaratan apa yang harus dipenuhi?
Kalau persyaratan tidak ada. Yang penting ada kemauan. Langsung aja datang ke kilometer 5,5 untuk ngisi formulir dan juga diperiksa darahnya. Kalau memang dianggap oke, langsung diambil darahnya. Dan juga untuk yang pendonor ada sedikit rewardnya, dapat body bags yang mana isinya ada susu, ada semacam sejenis-jenis itulah. Untuk kecuali kalau ada kegiatan ini Mbak, macam di tempat ini keramaian Kambang Iwak, itu hari Minggu kami buka stand di situ, langsung aja di situ, tidak apa, langsung kita periksa darahnya. Benar kata Pak ini tadi, sekalian kita donor, sekalian kita meriksa kesehatan. Macam Pak Zaidan berarti 2 bulan sekali kesehatannya bisa dikontrol. Waktu dia mau donor kan tidak langsung donor, langsung diisap, langsung darahnya langsung diperiksa dulu. Bapak ini sehat, silakan untuk donor. Nah, jadi sudah tahu Pak Zaidan, dalam 2 bulan ini saya sehat, 2 bulan lagi saya sehat lagi, sehingga bisa terkontrol Pak. Kecuali kalau kita tidak pernah donor, kita tidak tahu bahwa kita tidak sehat. Itu saja Mbak Esi. Ya. Nah, Pak Fauzi, ini dalam mengatasi mungkin masih ada masyarakat, sebagian masyarakat gitu ya yang khawatir tentang donor darah ini, ada mitos-mitos yang sering ditemui oleh PMI. Bagaimana mungkin PMI bisa mengatasinya untuk menghilangkan mitos-mitos tersebut ya? Juga bisa menjelaskan misalnya tentang keamanan proses donor darah itu sendiri ya, untuk bisa menghilangkan kekhawatiran masyarakat, Pak. Itu yang kami lakukan selama ini melalui daripada anak-anak sekolah, disuruh menyebarkan bahwa untuk darah ini jangan takut-takut dan jangan ragu-ragu untuk mendonorkan, karena seperti kata Pak Zaidan tadi, mendonorkan itu malah membuat badan lebih sehat, bukannya membuat darah kita kurang. Badan kita ini kan memproduksi darah baru, itu yang perlu diketahui masyarakat. Dan juga kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan tadi, sehingga di situ bisa kita jelaskan tentang kegunaan tadi daripada donor. Dan juga kami memang merasa belakangan ini memang gerakan PM ini masih kurang. Insya Allah ke depan dengan kepemimpinan Ibu Ketua kita yang baru ini, sehingga lebih bersemangat kita untuk memajukan PMI ini, sehingga menjadikan PMI ini garda terdepan daripada bantu masyarakat, baik bencana maupun daripada kebutuhan darah tadi. Itu Mbak Esi. Ya, Pak Fauzi juga kan di markas PMI ya, tadi lebih fokus ke untuk korban bencana alam seperti itu Pak ya. Nah, ini gimana mensiasatinya tadi kebutuhan yang banyak, apalagi untuk kasus bencana alam seperti itu Pak ya. Ini gimana di PMI sendiri berupaya untuk mencari tambahan mungkin ya dari kebutuhan darah yang diperlukan? Kami juga sudah berusaha untuk mengadakan kerjasama MOU dengan perusahaan-perusahaan macam PT TEL, perusahaan-perusahaan sawit yang lain untuk bekerja sama, sehingga dijelaskan kami ini sangat butuh darah, sehingga tolong disupport. Dan juga seperti yang kita ketahui tadi, 2 bulan sekali bisa bergulir itu Mbak yang mendonor itu. Dan juga kami banyak pengalaman saya, ini ada salah satu keluarga saya butuh darah mendadak, sehingga mereka saya anjurkan untuk ke tempat di mana ada ini anggota TNI atau kepolisian yang sedang apel pagi-pagi itu, sama pimpinannya, Pak saya butuh darah Pak, tolongin Pak, anak saya mau ini operasi. Nah, komandan di situ langsung ini bertanya dengan yang apel itu,
siapa yang belum ini donor bulan ini, siapa. Nah itulah kunci daripada untuk yang memang butuh nian, jangan takut ngomong sama anggota-anggota, itu pasti timbul kesadaran dan keinginan mereka untuk membantu. Itu sudah pernah terjadi dengan kawan saya, sehingga terbantu dia dengan itu. Nah, macam Pak Zaidan, mungkin kawan-kawan Pak Zaidan waktu apel itu ada yang belum sadar bahwa dia belum donor. Nah, dengan adanya butuh itu langsung siapa, sehingga terpenuhilah apa yang dibutuhkan tadi. Itu Mbak Esi, salah satu triknya. Iya, Pak Fauzi, untuk jadwal donor darah sendiri ya, PMI apakah memang menjadwalkan aksi donor darah atau ada perusahaan, instansi yang ingin mendonorkan darahnya, seperti apa sih? Kalau jadwal untuk ini ya tetap ada. Ke depan rencana kami akan melaksanakan donor di tiap kecamatan, sehingga masyarakat tidak usah jauh-jauh ke kilometer 5,5, mungkin di kantor kecamatan itulah atau di kelurahan bisa mendonor. Itu rencananya akan dilaksanakan mungkin bulan-bulan depan sudah bisa kami laksanakan. Oke, Pak Zaidan, ini kalau sudah mendonorkan darahnya seperti itu ya, mungkin yang langsung berinteraksi dengan Pak Zaidan ya, ini yang secara personal. Sampai sekarang mungkin masih terjalin silaturahmi yang baik gitu ya dengan yang sudah mendapatkan darahnya Pak Zaidan. Gimana nih, boleh cerita gimana sampai dengan sekarang gitu ya, silaturahmi yang terjalin? Ya kebetulan kalau yang banyak itu kami ya hanya di PMI. Nah, kalau di PMI itu kan kami tidak tahu siapa pemakainya. Jadi kami ikhlaskan aja, relakan, ya silakan PMI yang ngatur. Namun yang memang ada beberapa kali ya teman-teman sendirilah yang memang pada saatnya sudah mendadak. Mungkin saat itu PMI juga merasa kekurangan, jadi ya kita juga yang ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya memang terjalin hubungan. Ya tadi yang saya maksud tadi kepuasan itu aja tadi. Kita sudah membantu orang, ya itu yang kita rasakan. Oke, baik, itu lebih dari segalanya ya. Lebih dari segalanya. Baik Pak Fauzi, ini kalau kita melihat juga nih untuk masyarakat yang mungkin masih ingin ya untuk membantu mendonorkan darahnya seperti itu, namun masih ada kekhawatiran juga yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan mendonorkan darahnya itu masih ada mitos-mitos yang menghantui, misalnya jadi lemes seperti itu. Pak Zaidan, mungkin Pak Fauzi ya, mungkin ada tips-tipsnya dari PMI seperti apa sih supaya tidak perlu khawatir untuk kesehatan dari pendonor sendiri ya, gitu ya. Kalau Pak Zaidan sepertinya udah nggak khawatir lagi ya Pak ya, udah ratusan kali nih Kak. Tapi buat yang pemula khususnya ya, yang baru akan mendonorkan darahnya seperti itu, ini kan pasti ada kekhawatiran ya di benak mereka ya Pak ya. Gimana nih Pak? Ada saran mungkin, ada tipsnya? Jadi bagi yang baru mau mendonor itu silakan datang dan jangan khawatir. Tidak mungkin fisik kita lemah langsung bisa diambil darahnya. Oleh karena di situ ada tahapan-tahapan, sehingga kalau memang sudah dianggap sehat baru diambil. Nah setelah itu baru rasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Kalau pengalaman jarang yang merasakan bahwa sudah diambil darahnya sehingga dia lemes atau apa. Mungkin lemes itu cuman terjadi beberapa menit. Setelah itu segar. Dan minggu depannya, terutama pagi-pagi dia bangun itu lebih segar lagi. Nah sehingga pada saat itu, wah kalau seperti ini saya mau donor terus, sehat saya. Nah cobalah dulu sekali saja dan rasakan.
dan pengalaman kami banyak yang merasakan seperti Pak Zaidan tadi, badan tambah seger, tambah sehat, sehingga memang untuk yang pertama memang agak ragu-ragu, tapi silakan coba dulu dan yakinlah tidak akan diambil darahnya kalau memang fisik kita lagi lemah. Oleh karena di situ beberapa dokter juga memeriksa dulu, terutama darah kita juga bisa dimanfaatkan. Itu Mbak Esi banyak juga yang mau donor tapi pas diperiksa pulang Mbak Esi tidak bisa. Jadi mereka juga kecewa, saya mau donor tapi tidak bisa. Ya gimana kalau memang HB-nya tidak memungkinkan mau diambil, tidak bisa. Jadi yakinlah kalau memang sudah bisa diambil, itu artinya kita sudah sehat. Dan kita rasakan manfaatnya setelah bangun pagi atau beberapa minggu setelah itu, insya Allah kita akan lebih sehat lagi dan akan menjadi Pak Zaidan yang lainnya. Amin. Ya, kalau Pak Zaidan gimana setelah mendonorkan darah, mungkin ada hal khusus gitu yang dilakukan atau biasa aja semuanya mengalir aja gitu Pak? Kalau saya selama ini ya setelah selesai ya sudah seperti seperti semula aja Bu. Udah langsung pulih aja gitu ya Pak ya? Jadi ya nggak ada pengaruh apapun. Untuk rekan-rekan yang lain masyarakat Kota Palembang, ayo dicoba dulu 1 kali. Mudah-mudahan percobaan itu tidak akan merugikan. Jadi Dan bisa ketagihan. Bisa ketagihan malah. Oke. Apalagi yang bisa kita berikan selain itu. Baik. Nah ini Pak Pak Fauzi, ini kita sudah di penghujung dialog kita pada pagi ini. Mungkin ada saran atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, boleh Pak? Saran saya kepada masyarakat Kota Palembang, cobalah bantu PMI, terutama ke depan kami juga sudah punya rencana untuk memajukan PMI ini, sehingga PMI ini bisa berada di tengah masyarakat, di mana masyarakat kesusahan, kami ada di situ. Yang sudah kami buktikan, kami mempunyai pusku 24 jam, dan juga jangan ragu-ragu, jangan ini segan-segan, silakan hubungi kalau memang ada perlu bantuan, kami turun ke lapangan. Terutama kalau mau menggunakan mobil ambulan, kami juga bersedia gratis tanpa dibayar, silakan. Dan juga kalau ada kebutuhan kebakaran, silakan lapor, kami turun langsung untuk membantu. Dan juga kalau memang ada mayat-mayat yang hilang di sungai, kami juga bisa membantu untuk membantu mencarinya dan membawanya ke rumah sakit. Kami sudah bekerja sama dengan Basarnas, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Basarnas, kami ada di situ. Silakan lihat di mana kejadian-kejadian, insya Allah PMI selalu hadir. Dan juga biasanya kami hadir duluan, asal kami dapat laporan, langsung kami berangkat. Oleh karena di situ ada pesawat RIK yang terhubung dengan Dinas Perhubungan, dengan PBK, juga kepolisian. Apa gerakan-gerakan yang terjadi, kami langsung mengetahui dan kami langsung berangkat. Jadi kami 24 jam, jangan segan-segan masyarakat untuk memanfaatkan daripada markas. Dan juga untuk kalau darah, silakan ke kilometer 3,5 atau di event-event di mana kami mengadakan donor tadi. Cobalah dulu sekali saja. Kalau memang sudah dicoba, rasakan, mungkin akan jadi ketagihan mau donor terus. Itu saja Mbak Esi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya Pak Fauzi, ada call center yang bisa dihubungi untuk ke markas PMI Kota Palembang atau menuju kemana, boleh disampaikan alamatnya untuk pendengar? Kalau alamatnya di Cempaka, di belakang SD Saparius. Dan kalau memang butuh bantuan langsung aja ke HP saya, 0811 738 7733.
nanti saya teruskan kepada markas. Itu saja Mbak Esi. Baik, ke Pak Zaidan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, Pak. Boleh, silakan. Untuk untuk seluruh warga Kota Palembang, ayo kita berduyun-duyun, kita coba bantu PMB dalam rangka kegiatan kemanusiaan ini. Tidak ada ruginya kalau kita berdonor darah. Ayo kita bantu bagi masyarakat yang sakit, yang memang juga dalam keadaan susah. Ayo kita bantu dengan berdonor darah. Tidak ada ruginya, tidak ada beratnya. Ayo, silakan. Mungkin imbalannya Allah pun memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih yang pasti sudah berbagi informasinya. Pak Zaidan sudah datang langsung. Pak Fauzi juga terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Palembang. Nah, pendengar, hingga di sini ya Dialog Palembang pagi ini. Tadi kita sudah berbincang ini seputar Hari Palang Merah Nasional, Gerakan Peduli Tebarkan Kebaikan. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Kemas Mahmud Fauzi Asos MM yang merupakan Kepala Markas PMI Kota Palembang, dan juga ada Bapak Letdamar Ahmad Zaidan SH PGS dan Satma yang merupakan pendonor aktif. Ini sudah mendonorkan darahnya sebanyak 131 kali ya. Hingga di sini Dialog Palembang pagi ini untuk hari ini di hari Selasa ya, tanggal 16 September 2025. Saya Esi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89